Reshuffle kabinet kembali akan terjadi. Tak hanya soal pembentukan dan peleburan kementerian, beberapa menteri disebut-sebut juga ikut diganti. Sejumlah nama kini tengah disorot lantaran tidak bekerja dalam satu visi. Berkembang spekulasi, reshuffle juga untuk mengakomodasi partai yang belum kebagian kursi. Lantas apa yang diinginkan Presiden Jokowi dalam reshuffle kali ini? Inilah Satu Meja The Forum, bongkar pasang kabinet lagi. Kementerian Investasi atau juga perombakan di dalam Kementerian Mendikbud, kemudian Ristek, Dikti, itu dalam upaya untuk menyelaraskan dengan perubahan yang ada ke depan, jadi bersifat agile. Jika betul inisial M yang itu di reshuffle, maka dugaan saya adalah satu, menteri berinisial M itu kinerjanya di antara nama-nama M yang lain relatif tidak bisa diharapkan. Yang kedua, resiko politiknya relatif rendah sehingga stabilitas politik tidak terjadi. Saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom sejumlah narasumber. Yang pertama adalah juru bicara Presiden, Fajrul Rahman. Selamat malam, Bung Fajrul. Ya, kemudian ada Anies Biarwati dari Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam, Mbak Anies. Selamat malam, Mas Budiman. Ya, kemudian ada Lukman Hakim dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam, Mas Lukman. Selamat malam Mas Budiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada politisi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat malam, Bung Eriko. Selamat malam Mas Budiman Tanurjo. Malam. Dan kemudian ada Huriah, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Malam, Mbak Huriah. Selamat malam, Mas Budiman. Oke, Bung Fajrul sudah tergabung? Sudah bergabung lagi? Oke, Bung Eriko, saya ingin tanya kepada Bung Eriko ya. Ini Presiden Jokowi biasanya bergerak cepat ya, dan untuk membentuk kabinet atau mengumumkan kabinet, publik menantikan sudah 2 hari Rabu yang biasanya dipilih oleh Presiden Jokowi untuk mengumumkan kabinet. Tapi sekarang belum terjadi. Apa yang terjadi, Bung Eriko? Ya, begini Mas Budiman Tanurjo. Ya, saya tidak ingin menduga-duga ya, walaupun namanya Eriko Sotarduga, kan begitu ya, Mas Budiman. Situasi ini kan memang bukan situasi yang normal, artinya situasi pandemi COVID ini seluruh dunia ngalamin, kita apalagi kan begitu. Nah, kalau kita tidak mengikuti, tidak on the track, artinya pemerintahan ini tidak ada perubahan, justru itu yang harus dipertanyakan. Nah, sekarang dengan situasi yang seperti ini kan juga Bapak Presiden Joko Widodo harus menyesuaikan, menyelaraskan, dan juga memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bahwa ini bisa di follow up, bisa diikuti dengan baik. Seperti itu, Mas Budiman. Oke, tapi pertanyaan saya, Bung Eriko, biasanya kan Pak Jokowi cepat ya, begitu persetujuan DPR soal peleburan kementerian disetujui, langsung hari Rabu, dan kemudian hari Rabu berikutnya udah 2 Rabu terlewati. Apakah memang ada tarik-menarik di sana sehingga agak lambat begitu? Nah, kalau disebut tarik-menarik ini kan dalam versi masing-masing. Ini kan versinya Mas Budiman Tanurjo. Lah, kalau versinya Eriko gimana? Kalau versi kami melihatnya bahwa inilah dalam menentukan, kan ini kan harus memilih personel yang tepat di dalam karakteristik yang tepat juga dalam situasi yang tepat. Nah, apakah dalam hal ini kita masih mau terburu-buru untuk menjadikan hal ini? Kan tidak juga seperti itu. Dan kalau dilihat sebenarnya Mas Budiman, kita juga harus memperhatikan betul bahwa saat ini kan situasi dalam bulan Ramadan, bulan puasa, baik, hari yang baik, kan begitu. Artinya mengambil keputusan di hari baik, bulan baik ini juga kita harus mengambil keputusan yang terbaik. Dan tentunya tidak bisa dalam hal ini, kemudian hari ini saya mau ngambil satu keputusan nih, kemudian besok lusa kita harus pertimbangkan. Tidak begitu, betul-betul harus dengan pertimbangan yang matang. Ya, katakan kalau dikatakan, ini Rabu, ini sudah 2 kali Rabu. Kenapa rupanya kalau memang hari Jumat? Atau kenapa Sabtu, kan tidak ada masalah juga, Mas Budi. Ini kebiasaan yang dianggap bahwa ini bisa mewakili dari pribadi Bapak Presiden Joko Widodo, seperti itu, Mas Budiman. Atau terlalu banyak pilihan ya, Bung Eriko ya?
Bisa saja. Bisa aja ya. Yang terbaik dari yang terbaik kan tentu tidak semudah itu, Mas Budiman. Tentu kan misalnya kriteria-kriterianya seperti dalam hal satu kementerian, misalnya Kementerian Investasi kan harus dipilih yang benar-benar memahami investasi seperti apa. Kan kami 11 sudah membahas yang dibentuk namanya Lembaga Penjaminan Investasi atau Sovereign Wealth Fund. Nah, tentu memimpin ini untuk merealisasikan ini kan harus orang-orang yang memang sudah berpengalaman, yang memang karakteristiknya pas di dalam dunia investasi dan juga yang bisa diterima oleh pihak luar dengan track record yang jelas. Nah, ini tentu tidak juga pada saat ini ini saja yang tepat, kan tidak seperti itu, Mas Budiman. Oke, baik, saya ke Bung Lukman Hakim dari PKB. Mas Lukman, kalau PKB lihat sekarang isu reshuffle yang muncul, berbagai analisis yang muncul, gimana sih kalau PKB melihat reshuffle kabinet kedua di periode kedua dari Presiden Jokowi ini? Menurut saya pertama Presiden Jokowi menikmati dinamika yang terjadi. Menikmati? 2 minggu terakhir inilah. Menikmati gimana tuh? Manuver-manuver politik, sorongan nama-nama dari banyak pihak, spekulasi-spekulasi. Barangkali Presiden menikmati itu sekaligus mengambil manfaat ketika banyak nama disorongkan ke publik melalui media, mungkin juga langsung ke beliaunya, pilihan-pilihan menjadi tersedia makin banyak, tinggal dipilih mana yang paling baik dari yang terbaik-terbaik itu. Saya kira Presiden menikmati situasi ini. Menikmati itu artinya apa? Mendapatkan keuntungan politik dari itu atau gimana? Ya, ketika isu reshuffle menjadi concern publik yang cukup menyedot perhatian seperti sekarang, lalu pada akhirnya Presiden mengumumkan reshuffle yang itu memenuhi ekspektasi publik, nah itu pasti kan gelembung dukungan ke Presiden akan menguat. Saya kira proses sekarang sedang menuju ke situ, Mas Budiman. Bung Lukman, pertanyaan saya Bung Lukman, pertanyaan saya adalah lagi masuk lagi tuh, tapi belum di-invite. Bung Lukman, pertanyaan saya adalah ada menteri yang berinisial M, berinisial M yang bakal digeser atau diganti. Coba dibuka, ada saya meminta. Ini siapa yang berinisial M ini sebetulnya? Ya, kalau yang berinisial M kan banyak. Tentu saya tidak bisa menyebut namanya. Jangankan saya, Mas Fajrul yang jubir aja kan pasti juga tidak akan menyebut namanya. Presiden lah nanti yang akan menyebut namanya. Tapi informasi dari Mas Lukman Hakim soal menteri inisial M bakal digeser ini informasi atau tekanan politik atau spekulasi atau apa? Mas Budiman, kalau kami PKB tidak pada posisi untuk menekan Presiden. PKB membersamai Presiden sebagai bagian dari koalisi sepenuhnya akan mendukung apapun keputusan Presiden mengenai momentum reshuffle kali ini. Apakah Presiden akan melakukan reshuffle mini, menindaklanjuti peleburan dan pembentukan satu kabinet, satu kementerian, atau Presiden akan menjadikan momentum ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menteri-menterinya. Sepenuhnya PKB akan mendukung apapun keputusan Presiden. PKB tidak dalam kondisi mendesak-desak atau menekan-nekan Presiden. Baik. Saya ke Ibu Anies Biarwati, Bu. Kalau Ibu lihat dari PKS, ini isu reshuffle kabinet yang kembali dimuskan, gimana PKS melihat ini, Bu? Bu Anies? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau PKS itu kan posisinya adalah partai oposisi. Dan kita memahami betul bahwa reshuffle itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Betul. Saya lebih tertarik menyoroti tentang leadership begitu ya. Jadi seorang leader itu kan tugasnya mengharmonisasi, seperti seorang dirijen gitu. Dirijen yang mengharmonisasi semua komponen-komponennya agar bisa berjalan dengan harmonis begitu. Dan artinya persoalan di sini tidak hanya bongkar pasang, kalau saya lebih tertarik menyoroti masalah leadership-nya gitu. Kenapa dengan leadership-nya, Bu? Leadership-nya Pak Jokowi ya, kalau mau ini ya. Jadi ketika beliau tidak yakin dengan menterinya sendiri, kemudian mengungkapkan di depan publik, bahkan marah-marah dan sempat viral. Ini kan
Oke, baik, agak terputus sambungannya, agak tersendat. Bung Fajrul, gimana Bung Fajrul tadi Mbak Anies Biarwati mengatakan bukan hanya soal reshuffle, tetapi soal leadership dari Pak Jokowi sendiri. Gimana ada respon itu? Iya, perlu pertama terkait dengan reshuffle, kalau dalam bahasa rakyat itu hanya Presiden Jokowi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oke. Kemudian kedua, Bung Budiman, saya kemarin bertemu dengan Presiden sekitar pukul 1:30. Oke. Tidak ada pembicaraan tentang reshuffle. Tidak ada? Tidak ada pembicaraan tentang reshuffle, dan kemudian kami lebih banyak berbicara tentang bagaimana mengelola pemindahan ibu kota ke Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Karena kita kan akan itu ada pembicaraan Bung Fajrul dengan Presiden ya, yang tidak membicarakan reshuffle tidak ya? ada. Dan kemudian pembicaraan saya itu kemudian diperkuat lagi ketika Pak Mensesnek Pratikno dan Pak Menseskap bicara di depan wartawan, di depan istana, mengatakan bahwa kemarin ya, hari ini hari Sabtu tidak ada reshuffle. Nah, yang kita tahu ini aja, Bung Budiman. Yang paling pasti kan saya hanya boleh menyampaikan yang paling pasti, yaitu satu, pembentukan kementerian, yaitu Kementerian Investasi, itu sudah disetujui oleh DPR. Itu sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2008. Kemudian pengubahan kementerian dari Kemenristek Ristek BRIN, kemudian dengan Dikbud Dikti, itu jadi pengubahan. Jadi yang kita tahu satu pengubahan kementerian, satu lagi adalah pembentukan kementerian. Itu yang kita tahu sampai saat ini. Dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2008. Apakah kemudian tidak ada reshuffle kabinet, Bung Fajrul? Sampai saat ini tidak ada pernyataan dari Presiden ataupun juga arahan dari Presiden kepada saya untuk menyampaikan kepada publik. Oke, baik. Saya ke Mbak Uriah. Mbak Uriah, ini menarik ini ya, artinya fenomena reshuffle sekarang menarik ya. Sejumlah nama-nama kemudian sudah dilempar kepada publik, mungkin juga bisa ditampilkan ya nama-nama yang muncul di publik bisa dimunculkan, tapi juga ada yang mengatakan ini kan ada nama-nama calon-calon menteri baru yang beredar, Rapsel Ali, anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Lalu kemudian ada juga Wicaksono, tokoh muda NU, pengusaha, ya. Lalu kemudian muncul juga nama Abdul Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Lalu kemudian ada Basuki Cahayapurnama, Komisaris Utama Pertamina. Lalu kemudian ada nama Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM. Mbak Uriah, ini sebetulnya apa yang sedang terjadi? Publik memang diberi keluasaan untuk memasarkan nama-nama itu untuk dilempar kepada bursa menteri, atau gimana Anda lihat sebagai seorang akademisi? Ya, Mas Budiman, ini kalau saya melihatnya begini ya, keributan gitu ya, menjelang reshuffle ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan kalau kita lihat dari periode pertama Pak Jokowi pun, dari mulai formasi penyusunan kabinet itu juga kan ada semacam euforia gitu ya, yang kemudian publik menawarkan gitu, atau bahkan membuat semacam dugaan-dugaan gitulah ya, kira-kira siapa calon-calon nama menteri. Nah, kalau saya justru malah tertarik ya untuk bicara soal kenapa sih Pak Jokowi butuh untuk sering-sering melakukan reshuffle gitu. Kenapa itu? Ada dua penjelasan ya kalau saya melihatnya dari perspektif politik. Yang pertama, kalau kita bicara secara teori gitu ya, kita bicara secara teori, kan memang reshuffle ini kan bukan sesuatu yang haram gitu ya. Iya, terus? Di dalam sistem politik. Nah, tetapi dalam praktiknya kalau kita lihat kebutuhan ketika presiden menyusun kabinet atau melakukan restrukturasi kabinet ya, reshuffle, itu biasanya ada tiga hal, Mas Budiman. Yang pertama adalah persoalan klientelism gitu ya. Ini di mana presiden seringkali ya terpaksa memilih menteri atas dasar reward sebenarnya gitu ya, atas dasar reward kepada para pendukungnya, gitu. Atau misalnya karena relasi personal, kedekatan personal presiden dengan orang-orang tertentu. Nah, ini persoalan klientelism. Yang kedua adalah persoalan kebutuhan.
Ya, ini bicara soal ketika misalnya presiden butuh untuk menunjuk menteri karena kapasitasnya, kompetensinya. Oke, yang ketiga? Atau yang kedua ya terkait dengan kebutuhan ini ketika ada perubahan nomenklatur kementerian. Nah ini kan yang kita lihat sekarang ya. Lalu yang ketiga adalah persoalan stabilitas. Gitu. Jadi yang juga penting untuk disoroti adalah ketika kemudian isu reshuffle terlalu sering terjadi gitu ya, bahkan misalnya presiden cukup sering mengganti menteri, ini menurut saya juga bisa berdampak bukan hanya pada gonjang-ganjing di publik saja, tetapi pada kekacauan administrasi, pemerintahan, dan sebenarnya persepsi masyarakat yang negatif gitu ya, bahwa ada persoalan persoalan leadership misalnya. Leadership, baik. Yang kedua ada persoalan unreliability. Gitu. Baik. Apakah memang betul ini problemnya pada kepemimpinan dalam memilih menteri-menteri, tapi jawaban setelah jeda berikut ini.